Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bilangan bulat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat anak-anakku, seperti biasa sebelum kita belajar, berdoa dulu. Setelah itu dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, tanamkan bahwa matematika itu mudah, agar bisa terwujud bahwa matematika benar-benar mudah untuk kita pelajari. Untuk belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, kita ingat kembali bagaimana pada saat kalian belajar di SD atau MI. Misalnya di sini ada 5 dikurangi 3. Berapa 5 dikurangi 3? Nah, 5 dikurangi 3 adalah sama dengan 2. Sekarang kita periksa dari mana 2 ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa kita dengan cara melambangkannya. Ini 5 bilangan positif. Positif sebanyak 5 kita tulis lambang positif sebanyak 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya dikurangi 3, kita anggap dulu bahwa ini bukan lambang dari operasi. Sekarang kita anggap dulu ini adalah lambang untuk bilangan 3, yaitu negatif sebanyak 3. Kita buat negatif sebanyak 3 seperti ini. Selanjutnya positif dan negatif ini saling menghilangkan atau hasilnya adalah 0. Ini juga begitu, positif dan negatif saling menghilangkan. Ini juga positif dan negatif saling menghilangkan, sehingga ini hasilnya adalah 0. Maka tinggal tersisa lambang positif sebanyak 2. Maka 5 dikurangi 3 ini hasilnya adalah 2. Sekarang kita balik. Negatif 5 ditambah 3. Berapa? Negatif 3 ditambah 5. Oke, sekarang kita cek hasil pekerjaanmu. 5 ini negatif. Maka dengan cara yang sama dengan ini, kita buat lambang negatif sebanyak 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya sama. Ini tidak dulu kita anggap sebagai operasi, tapi kita anggap dulu sebagai lambang untuk 3. Berarti positif sebanyak 3. 1, 2, 3. Selanjutnya ini positif dan negatif saling menghilangkan. Ini positif dan negatif saling menghilangkan, hasilnya 0. Ini juga sama, positif dan negatif saling menghilangkan, hasilnya adalah 0. Sehingga tersisa lambang negatif sebanyak 2. Maka ini sama saja dengan negatif sebanyak 2. Sehingga hasilnya negatif 5 ditambah 3 adalah negatif 2. Kemudian misalnya ada seperti ini, negatif 5 dikurangi 3. Sama dengan, kita cek berapa hasilnya, negatif 5 dikurangi 3. Dengan menggunakan cara yang sama dengan ini negatif sebanyak 5, kita lambangkan negatif sebanyak 5. 4, 5. Kemudian sama, ini tidak kita anggap sebagai operasi dulu, tapi kita anggap sebagai lambang dari 3. Berarti ini negatif sebanyak 3. 1, 2, 3. Sekarang kita amati. Di sini tidak ada lambang positif dan negatif yang saling menghilangkan. Semua lambangnya sama, yaitu negatif. Kalau kita hitung ada sebanyak 8. Sehingga ini ada negatif sebanyak 8. Sehingga hasil dari negatif 5 dikurangi 3 adalah negatif 8. Seperti itu. Sekarang kita ambil contoh lagi.
negatif 50 ditambah dengan 30. Bagaimana dengan bilangan besar seperti ini? Apakah kita harus membuat lambang negatif sebanyak 50? Tentu saja tidak. Kalau ini kita kerjakan dengan membuat lambang negatif sebanyak 50, tentu tidak akan selesai atau membutuhkan waktu yang lama. Maka pengalaman mengerjakan soal yang sebanyak 3 ini itu kita gunakan. Jadi pengalaman mengerjakan soal ini kita pakai untuk mengerjakan soal yang ini. Ini bentuknya negatif dan ditambah. Sama dengan bentuk yang kedua, negatif dan ditambah. 5 dengan 3, bukan negatif 5, tapi 5-nya, 5 dengan 3 ini besar mana? 5 dengan 3 tentu besar 5, maka hasilnya nanti jelas memuat bilangan dengan lambang negatif. Karena 5 dengan 3 besar 5, maka yang menang adalah 5-nya, yaitu negatif. Ini negatif, kemudian selisih dari 5 dengan 3 adalah 2. Maka dengan cara yang sama, 50 dengan 30 besar mana? Bukan negatif 50, tapi 50-nya. 50 dengan 30 sudah barang tentu besar 50, maka nanti hasilnya tentu bilangan negatif. Karena yang menang adalah yang 50 ini lebih besar. Selanjutnya, selisih dari 50 dan 30. Selisih dari 50 dan 30 sama saja dengan 50 dikurangi 30, diperoleh 20. Maka negatif 50 ditambah 30 hasilnya adalah negatif 20. Misalkan lagi ada negatif 32 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Dengan pengalaman ini sudah barang tentu kalian sudah bisa menjawab. Bentuk ini sama dengan bentuk ketiga ini. Ini negatif, ini dikurangi. Artinya ini temannya, gampangannya seperti itu. Hasilnya tetap negatif. 8 ini diperoleh dari 5 ditambah 3. Maka yang ini hasilnya tetap negatif. Ini ditambah 32 ditambah 5 diperoleh 37. Seperti ini. Misalkan lagi ada 150 negatif dikurangi 50, misalnya seperti itu. Berapa hasilnya? Ini bentuknya sama dengan bentuk ini tadi. Negatif dikurangi tetap negatif. 8 diperoleh dari 5 ditambah 3. Berarti ini nanti negatif, ini dikurangi, ketemunya negatif. Selanjutnya ini diapakan? Dijumlah. 150 ditambah 50 diperoleh 200. Seperti ini cara mengerjakannya. Misalkan lagi di sini ada 324 negatif ditambah, maksud saya 325 negatif ini ditambah 25. Berapa hasilnya? Ini negatif, ini positif atau ditambah, berarti lawannya. Kalau lawannya berarti menggunakan cara besar mana? 325 dengan 25. Tentu besar 325. Berarti hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Selanjutnya, selisih dari 325 dengan 25. Atau bisa juga 325 ini dikurangi 25 diperoleh 300. Sehingga hasilnya ini adalah negatif 300. Sekarang kita coba untuk beberapa soal berdasarkan pengalaman yang baru saja kita pelajari. Misalnya A, ada negatif 15 ditambah dengan 9. Negatif 15 ditambah dengan 9, hati-hati, bukan negatif 24. Ini lambangnya berbeda. Jika lambangnya berbeda seperti ini positif, ini negatif, maka kita lihat
bilangan mana yang lebih besar antara 15 dan 9. Bukan negatif 15 loh ya, 15 dan 9. 15 dan 9 itu besar 15, sehingga nanti yang menang adalah yang negatif 15 ini, maka hasilnya nanti jelas bilangan negatif. Selanjutnya 15 dan 9 ini selisihnya berapa? Atau bisa juga 15 dikurangi 9 diperoleh 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Yang nomor B, ada soal negatif 23 kemudian dikurangi 38 sama dengan, ini lambangnya sama, negatif 23 dikurangi 38. Berdasarkan pengalaman mengerjakan sebelumnya, hasilnya tentu bilangan negatif. Atau bisa juga kita istilahkan negatif dengan ini kan temannya. Kalau temannya berarti digabung, artinya ditambah. Berarti 23 ditambah 38 diperoleh 61. Selanjutnya yang nomor C, 9 ditambah negatif 12 sama dengan, lambang yang berurutan ini operasi, ini adalah lambang untuk bilangan 12. Ini kita sederhanakan dulu. Positif dengan negatif diperoleh negatif. Jadi 9 dikurangi 12. Berapa 9 dikurangi 12? Dilihat, ini lambangnya positif, yang ini lambangnya negatif. Berarti kan bukan temannya. Kalau bukan temannya, maka kita periksa antara 9 dengan 12, bukan min 12 loh ya. 9 dengan 12 besar mana? Besar 12. Tentu hasilnya nanti yang besar yang menang, lambangnya negatif. Selanjutnya selisih dari 9 dan 12. Selisih dari 9 dan 12 adalah 3. Berarti hasilnya negatif 3. Yang D, di sini ada negatif 14 ditambah negatif 11 sama dengan, nah, ini kita sederhanakan dulu lambangnya. Berarti yang ini tetap negatif 14, ini positif dengan negatif, jadinya dikurangi begini 11. Kita sederhanakan, lambangnya sama, ini lambang negatif, ini operasinya dikurangi, berarti ini kan teman, sama-sama lambangnya. Kalau teman berarti digabung, hasilnya negatif 14 ditambah 11 diperoleh 25. Kemudian yang E, ada negatif 6 kemudian ditambah 7 ditambah 1 ditambah negatif 5. Ini kurung-kurungnya kita lepaskan dulu, jadinya ini negatif 6. Ini dijumlah bisa dalam kurung 8. Kemudian ini ditambah negatif, ada positif ada negatif, diperoleh apa? Diperoleh negatif 5 seperti ini. Sama dengan, ini kita kerjakan dulu kalau kalian tidak bisa langsung. Kalau tidak bisa langsung, kita kerjakan dulu. Ini negatif, ini penjumlahan, berarti kan lawannya. Artinya, mana yang lebih besar yang menang. Bukan negatif 6-nya yang lebih besar maksudnya. Antara 6 dan 8 itu besar mana? Besar 8. Kalau besar 8, maka yang menang nanti adalah lambang positif. Berarti di sini positif hasilnya nanti. Positif 8 dengan 6 selisihnya 2. Nah, seperti ini. Baru dikurangi 5. Selanjutnya 2 dikurangi 5. Antara 2 dengan 5 besar mana? Besar 5. Maka nanti hasilnya adalah bilangan ini negatif. 5 dan 2 selisihnya 3. Bisa juga 5 dikurangi 2 diperoleh 3. Sekarang yang nomor F. Kita buat soal negatif 5
kemudian ditambah 3, ditambah negatif 3, ditambah 7. Kurungnya kita sederhanakan dulu yang ini. Ingat, ini negatif 5, ditambah 3, lambangnya berbeda. Artinya, mana yang besar antara 5 dengan 3? Jelas besar 5, maka hasilnya yang di dalam kurung ini nanti adalah bilangan negatif. 5 dengan 3, selisihnya adalah 2. Selanjutnya ini, positif ditambah dengan negatif ini, atau lambang operasi penjumlahan dengan lambang negatif, jadi negatif 3 ditambah 7. Selanjutnya dikerjakan langsung silahkan. Ini dulu juga boleh. Ingat ini temannya, berarti tetap negatif. 2 dengan 3 ditambah diperoleh 5, ditambah dengan ini 7. Selanjutnya negatif, ini ditambah, berarti kan lawannya. Hasilnya mana? Ya besar mana antara 5 dengan 7? Jelas besar 7, berarti lambangnya nanti atau hasilnya adalah bilangan positif. 7 dengan 5 selisih 2. Nah, seperti ini. Itu pengalaman SD atau MI yang sudah kalian dapatkan. Tetapi kalau kalian punya pengalaman mengerjakan soal seperti ini lebih mudah, silakan dipakai pengalaman yang lalu. Ini dipakai sebagai pengalaman tambahan. Sekarang untuk soal berikutnya terkait dengan penjual ayam potong. Untuk mengerjakan soal ini dibutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kecermatan dalam membaca. Mbak Ida memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapatkan untung 4 juta. Berarti ini bisa kita tulis pada bulan pertama, Mbak Ida untung sebesar 4 juta. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, pada bulan kedua, Mbak Ida mengalami kerugian 6 juta. Ini juga bisa kita tulis. Pada bulan kedua, rugi sebesar 6 juta. Nah, rugi ini bisa kita simbolkan dengan negatif 6 juta. Tapi jika sudah ada kata rugi begini, bukan rugi min 6 juta, bukan, tetapi rugi 6 juta. Sekali lagi penyebutannya rugi 6 juta, bukan rugi min 6 juta, bukan. Selanjutnya, pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Mbak Ida mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Berarti pada bulan ketiga, Mbak Ida rugi sebesar 2 juta. Rugi ini penulisannya bisa diwakili dengan lambang negatif rugi. Rugi berapa? Rugi 2 juta. Kemudian pada bulan keempat, Mbak Ida mengalami rugi lagi sebesar 3 juta. Penulisannya rugi berapa? Rugi 3 juta seperti ini. Lah rugi itu bisa diwakili dengan lambang negatif 3 juta. Sekarang pertanyaan yang A. Apakah Mbak Ida mengalami untung atau rugi pada penjualan bulan pertama dan bulan kedua? Ini bulan pertama, ini bulan kedua. Kita jumlah. Berarti untuk menjawab yang A, 4 juta ditambah rugi diwakili dengan lambang ini negatif. Berarti di sini ditambah negatif 6 juta. Selanjutnya sama dengan 4 juta. Ini tadi menjadi apa? Positif negatif, jadi negatif 6 juta. Sama dengan
Ingat, ini lambang positif, lambang negatif. Besar mana? 4 juta dengan 6 juta. Tentu besar 6 juta. Berarti lambangnya nanti atau hasilnya adalah bilangan negatif. 6 juta dengan 4 juta selisihnya adalah 2 juta. Nah, seperti ini. Atau bisa juga 6 juta dikurangi 4 juta diperoleh 2 juta. Negatif tadi apa? Negatif tadi adalah rugi. Sehingga di sini jawabannya adalah rugi sebesar 2 juta. Ingat, nulisnya bukan rugi min 2 juta. Jadi bukan rugi min 2 juta, tapi rugi 2 juta. Sedangkan kata rugi diwakili lambang negatif. Kalau sudah ada kata rugi, maka di sini tidak perlu diberi lambang negatif. Kemudian pertanyaan yang B. Hitunglah total kerugian Mbak Ida untuk bulan ketiga dan keempat. Untuk bulan ketiga, Mbak Ida rugi 2 juta. Ini. Berarti di sini bisa kita tulis negatif 2 juta. Kemudian ditambah pada bulan keempat. Bulan keempat rugi lagi, yaitu 3 juta. Berarti rugi lambangnya negatif. Di sini min 3 juta begini. Selanjutnya sama dengan ini, nanti kita sederhanakan. Yang ini tetap berarti negatif 2 juta. Ini positif, negatif, jadi dikurangi ya 3 juta. Sehingga nanti akan diperoleh temannya jadi 1. Berarti berdasarkan pengalaman yang tadi ini hasilnya tetap negatif. 2 juta dengan 3 juta diperoleh 5 juta. Tetapi di sini negatif. Apa negatif tadi? Rugi. Berarti di sini total kerugian Mbak Ida adalah 5 juta. Bukan rugi min 5 juta. Sekali lagi, bukan rugi min 5 juta, tapi rugi 5 juta. Nah, min ini menunjukkan rugi. Tapi kalau kita sudah menyebut rugi, tidak usah menggunakan lambang negatif lagi. Jadi rugi 5 juta.